Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Siti Agnia. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tema teori kepemimpinan. Kepemimpinan adalah konsep atau model yang menjelaskan bagaimana seorang pemimpin berperilaku, mengambil keputusan, dan mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan. Berikut beberapa teori kepemimpinan yang populer. Yang pertama ada teori klasik, yaitu ada teori sifat, menekankan bahwa pemimpin memiliki sifat-sifat tertentu seperti kecerdasan, keberanian, kemampuan, dan berkomunikasi. Lalu yang kedua ada teori peran, menjelaskan bahwa pemimpin memiliki peran-peran tertentu seperti perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan. Lalu ada teori modern. Yang pertama ada teori kepemimpinan kontingensi, menekankan bahwa gaya kepemimpinan harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Lalu yang kedua ada teori kepemimpinan transformasional, menjelaskan bahwa pemimpin harus mampu menginspirasi dan memotivasi orang lain untuk mencapai tujuan. Lalu ada teori kepemimpinan transaksional, menekankan bahwa pemimpin harus mampu mengatur dan mengawasi orang lain untuk mencapai tujuan. Lalu ada teori kepemimpinan partisipasif, menjelaskan bahwa pemimpin harus melibatkan orang lain dalam proses pengambilan keputusan. Lalu ada teori kontemporer. Yang pertama ada teori kepemimpinan servant, menekankan bahwa pemimpin harus melayani dan memprioritaskan kebutuhan orang lain. Lalu yang kedua ada kepemimpinan teori kepemimpinan spiritual, menjelaskan bahwa pemimpin harus memiliki nilai-nilai spiritual dan memprioritaskan kebutuhan spiritual orang lain. Lalu ada yang ketiga, teori kepemimpinan emosional, menekankan bahwa pemimpin harus mampu mengelola emosi diri sendiri dan orang lain. Adapun teori perilakunya, teori perilaku berfokus pada tindakan dan perilaku pemimpin, bukan pada sifat-sifat mereka. Pendekatan utama dalam teori perilaku ada dua. Yang pertama ada pendekatan Oyostek, mengidentifikasi dua dimensi utama perilaku pemimpin. Lalu ada pertimbangan atau consideration, seberapa besar pemimpin peduli dan memperhatikan kebutuhan anggota tim. Lalu ada struktur atau initiating struktur, seberapa jelas pemimpin menetapkan tugas dan tujuan. Lalu ada pendekatan Michigan, menekankan pada dua gaya kepemimpinan. Yang pertama ada kepemimpinan berorientasi manusia, fokus pada hubungan interpersonal dan kesejahteraan anggota tim. Lalu yang kedua ada kepemimpinan berorientasi tugas, fokus pada pencapaian tugas dan hasil. Adapun beberapa teori perilaku kepemimpinan. Yang pertama ada teori klasik. Adapun teori autokrasi, kepemimpinan memiliki kekuasaan penuh dan membuat keputusan sendiri. Lalu ada teori demokrasi, pemimpin melibatkan bawahan dalam proses pengambilan keputusan. Lalu ada teori laissez-faire, pemimpin memberikan kebebasan penuh kepada bawahan. Lalu ada teori perilaku kepemimpinan modern. Yang pertama ada teori kepemimpinan transaksional, pemimpin memotivasi bawahan melalui penghargaan dan hukuman. Lalu yang kedua ada teori kepemimpinan transformasional, pemimpin memotivasi bawahan melalui inspirasi dan visi. Lalu yang ketiga ada teori kepemimpinan servant, memiliki berfokus pada kebutuhan bawahan dan organisasi. Lalu ada teori kepemimpinan situasional, pemimpin menyesuaikan gaya kepemimpinan dengan situasi.